owner Oke Nikah, juga sebagai motivator pranikah, juga pernah menjadi bagian dari program wakaf rumah zakat, dan saat ini juga beliau aktif di komunitas sosial, dan juga pernah menjadi santri dari santri siap guna DT angkatan 32, kita angkatan 7, jauh banget. Pernah juga menjadi lawan rumah zakat, dan sekarang menjabat sebagai Ketua Pemuda Imani Bandung Barat, dan juga aktif di Yayasan Al-Hilal Community, dan juga beliau aktif sebagai guru ngaji, dan beliau tentunya menikah dengan cara ta'aruf, dan yang paling baru adalah beliau sebagai owner Oke Food. Baik, kita akan sambut dulu di sebelah ujung sana, sudah hadir ada Kang Arif Nurholis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ferdi yang luar biasa, sahabat saya yang paling ganteng. Luar biasa ya malam hari ini Kang Arif, begitu banyak antusias daripada seluruh audiens. Hari ini berjumlah 179 orang. Wih, luar Masya biasa Allah, ya. luar biasa. Kang Arif berbicara mengenai yakin untuk menikah ya. Sebagaimana bahwasanya memang salah satu materi, salah satu kendala ketika memang kita mau menuju ke gerbang pernikahan adalah yakin dulu gitu ya. Kalau sudah yakin baru mantap gitu kan ya. Betul Kang? Betul Kang Ferdi. Harus yakin dulu baru insya Allah dimudahkan pernikahannya. Dan kata-kata menikah ini adalah menjadi momok untuk semua orang yang belum menikah. Mau lebaran ditanyain kapan nikah, sudah nikah ditanya kapan punya anak, dan lain sebagainya. Ya, baik itu kita sama-sama menyimak obrolan dan juga materi bersama dengan Kang Arif Nurholis dengan tema yakin untuk menikah. Silakan. Oke, luar biasa sahabat saya Kang Ferdi tentunya. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang hadir dalam sharing kali ini, sahabat Odojer maupun dari yang belum bergabung dengan Odojer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Tadi udah luar biasa disampaikan Kang Ferdi. Dan mohon untuk mengingatkan kembali kepada para peserta untuk mute suara agar kita satu arah terlebih dahulu agar suara insya Allah bisa lebih. Mohon untuk seluruh peserta mute suaranya. Kemudian bagi yang suaranya belum jelas, bersabar bagian dari ikhtiar. Mungkin karena sinyal yang belum kendala sinyal bisa jadi menjadikan siaran ini terkendala. Oke, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan bersolat pada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan terima kasih kepada Odoj Kabupaten Bandung Barat yang telah mengundang saya untuk sharing pada malam hari ini. Di malam Minggu yang spesial buat saya hari ini. Ini luar biasa nih teman-teman yang biasanya nongkrong tapi malam ini meskipun online menimba ilmu untuk hal-hal yang insya Allah semoga bermanfaat. Saya juga ucapkan terima kasih pada Ketua Umum Odoj Ustadz Bakat serta Ustadz Lukman sebagai Ketua Odoj Provinsi Jawa Barat dan seluruh Odoj di Indonesia maupun di dunia. Pertama, pada teman-teman semua untuk meluruskan niat bahwasanya sharing kali ini adalah bagian dari ikhtiar kita, terutama teman-teman nih yang masih jomblo, masih single untuk mendapatkan jodoh terbaik insya Allah. Oke sahabat semua, luar biasa antusiasnya malam hari ini. Semoga pertemuan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang pernikahan, ini hal-hal yang kadang menjadi hati bergetar ya, baik bergetar karena belum menikah, jadi hati ini gimana ya, ketika ditanya gitu, mau menikah atau kapan gitu, luar biasa. Ini menjadi ujian nih para singlillah. Mohon maaf saya nggak akan membuli teman-teman yang singlillah karena saya pun dulu pernah jomblo ya, saya tidak pacaran, menikah dan tentu saya
pernah merasakan juga ketika ditanya kapan nikah. Luar biasa. Jadi saya ingin sharing terkait dengan bagaimana dari pengalaman saya, proses ta'aruf menuju pernikahan, dan juga bagaimana saya juga membantu rekan-rekan, kawan-kawan dari member Oke Nikah yang proses ta'aruf. Luar biasa ujiannya. Ada yang langsung sebulan tuh langsung mau menikah. Bahkan ada yang berkali-kali tukar CV ta'aruf, masih gagal juga. Insya Allah saya akan banyak sharing di situ. Oke, izinkan saya untuk share materi ya. Oke, tadi udah dibacakan oleh MC kita yang luar biasa. Beliau udah ganteng, keren. Insya Allah beliau cari makmum ya. Jadi siapa tahu yang siap di sini. Dari peserta seminar kali ini nanti bisa dihubungin nih dari panitia Odoj Kabupaten Bandung Barat. Dan aktivitas saya selain sharing tentang motivasi pranikah, saya juga aktif di lembaga sosial dan aktivitas di masyarakat. Mohon doanya semoga bermanfaat. Alhamdulillah saya juga menikah pada tanggal 17 Maret 2019. Dikaruniai sekarang satu orang anak bernama Kaisa Akifah Mujahidah. Oke, berbicara tentang menikah. Jadi pertanyaan nih, sudah siap nikah? Coba dibales melalui via chat coba. Ya sudah siap nikah, tangan siap via chat. Ya sudah siap nikah, silakan balas. Sudah siap, saya sudah siap. Kapan? Kalau perlu tulis tanggalnya kapan mau nikah. Udah siap nikah belum? Tulis tanggalnya kapan? Siap nikah, tulis tanggalnya benar. Ini menjadi motivasi dulu ketika saya belum menikah pun, saya menulis saya mau nikah bulan sekian. Meskipun meleset, tapi itu menjadi motivasi saya untuk memperbaiki diri. Kemudian juga mencari jodoh dengan ikhtiar-ikhtiar yang baik tentunya. Ini luar biasa nih, udah ada yang menulis tanggal sekian, tanggal sekian. Nah tahun ini tanggal, udah disebutin tanggalnya luar biasa nih. Tahun ini ada tanggal cantik nggak ya? Di sana pada persiapkan tanggal cantik ya. Tapi itu semua tanggal pun baik untuk kita semua. Jadi teman-temannya sudah siap nikah, ayo kita jodohin, kita cariin pasangan. Ini sendal aja kalau tidak ada pasangan tidak bisa dipakai. Memang cuma bisa dipakai di sebelah kaki, tapi kalau tidak ada pasangannya tidak berfungsi dengan sempurna sendal ini. Begitu juga dengan kawan-kawan semua. Kalau belum menikah tentu belum sempurna ya. Menikah kan setengah dari agama, setengah dari ibadah, maka kita akan menyempurnakan setengah yang lain. Oke, mohon maaf untuk unmute, emang mute peserta ya, mohon maaf. Jadi sendal aja ada pasangannya, kanan dan kiri. Masa teman-teman ini yang luar biasa tidak ada pasangannya ya. Oleh karena itu kita akan banyak sharing terkait menjemput jodoh. Sudah siap nikah? Kalau sudah nyari pasangan, ayo kita jodohin. Siapa tahu nih ketemu sesama member Odoj insya Allah. Apalagi nih diwadahin dengan kebaikan Odoj. Tilawah one day one juice. Insya Allah nih tempat yang baik, teman-teman juga akan dapatkan jodoh yang baik. Yakin nih jodoh terbaik itu dicari di tempat yang baik-baik. Tentunya bagi seorang ikhwan jika sudah sering jadi rutinitas, jadi habit ibadah di masjid, sholat berjamaah, tentunya ketika sebelum pandemi itu insya Allah akan dapatkan jodoh pun yang solihah. Begitu juga seorang ahwat, seorang perempuan jika sudah memperbaiki diri, menunjukkan bahwa dirinya seorang ahwat, akhlaknya ditunjukkan, insya Allah akan mendapatkan jodoh sebagai seorang ikhwan yang soleh, insya Allah. Amin, insya Allah. Nih, saya ingin bercerita problematika para singelilah. Tentu teman-teman nih, para singelilah banyak masalah ya. Tentunya saya juga dulu pernah mengalami sebelum menikah. Saya ingin menikah tuh jauh-jauh tahun sebelum saya menyampaikan sebelum saya menikah. Artinya saya juga mempersiapkan waktu, mempersiapkan ilmu, finansial, dan lain-lainnya menuju pernikahan. Maka kita kupas nih problematika para singelilah apa aja nih yang ada di hati teman-teman ketika khususnya ditanya kapan nikah. Nih yang pertama problematika para singelilah minder ketika ditanya kapan nikah. Betul nggak? Apalagi lebaran, silaturahim banyak tetangga, banyak keluarga besar, ditanya om, ditanya sepupu mungkin, minder ditanya kapan nikah nih. Padahal pertanyaan itu bisa menjadi sederhana kalau kita sikapi dengan hati yang lapang juga.
sampaikanlah, minta doa ketika ada yang nanya kapan nikah. Santai aja, tinggal jawab. Kalau nggak Sabtu ya hari Minggu atau hari kerja Senin sampai Jumat di KUA. Selesai jawaban itu. Jadi jangan baper ketika ditanya kapan menikah. Sampaikanlah doa. Mohon doa semoga dipertemukan tahun ini. Semoga dimudahkan. Ketika ditanya jodohnya mana? Kan dicari dulu baru menikah. Jadi jodoh itu adalah suami atau istri yang menikah. Kalau pacaran bukan jodoh itu namanya. Ingat itu ya. Kemudian yang kedua, keburu baper. Bawa perasaan. Baru WA-an. Baru WA 1 minggu udah, aduh si ini perhatian ya sama saya. Padahal WA-nya tuh biasa saja. Ini terutama para akhwat. Ketika mendapatkan WA yang rutin dari seorang ikhwan, nampaknya seperti perhatian. Hati-hati menjadi baper. Laki-laki juga seorang ikhwan, jangan mudah untuk membaperin akhwat gitu. Karena hati akhwat tuh gampang baper terutama. Jadi ketika ada berkomunikasi dengan lawan jenis, berkomunikasilah sewajarnya. Jangan sampai menjadi bawa perasaan, oh si ini perhatian padahal biasa saja. Maka rubahlah baper ini menjadi bawa perubahan. Siap ya insya Allah. Jangan keburu baper ketika baru berkomunikasi sebentar. Masalah yang kedua, problematika single belum menikah yaitu usia masih terlalu muda. Usia masih muda, katanya sih masih muda. Memang kalau kita lihat pemuda itu di usia berapa? 40 tahun masih dibilang muda loh. Percaya nggak? Ya kita lihat secara usia menurut Wikipedia atau menurut Google, usia muda itu berapa? Usia masih terlalu muda. Padahal menikah itu bukan masalah muda atau enggaknya. Syarat yang pertama salah satunya adalah rukun nikah sudah baligh. Mungkin seorang akhwat, seorang perempuan balik di usia 9 atau 10 tahun. Seorang laki-laki mungkin rata-rata di usia 12 atau 13. Memang kondisi saat ini di negara kita usia menikah itu dibatasin. 21 tahun ya kalau nggak salah. Memang yang di usia di bawah itu masih bisa menikah. Yang usia 17 bisa menikah tentunya dengan rekomendasi para ustadz. Tentu itu salah satu juga prestasi teman-teman. Ada sahabat saya, dia usia 18 tahun seorang ikhwannya, seorang laki-lakinya. Dan ingin menikah dengan seorang akhwat yang usia 17 tahun. Mereka baru lulus, 19 tahun seorang laki-laki dan akhwatnya 18 tahun baru lulus SMA. Ketika ke AUA mereka belum bisa ternyata. Usia masih di bawah 21 tahun. Tapi mereka adalah seorang hafiz dan seorang hafizoh. Sehingga mendapatkan rekomendasi untuk menikah. Usia terlalu muda tidak masalah. Muda, menikah insya Allah. Gini nih, kalau menikah muda akan merasakan membangun dari usia muda. Tapi yang nikah udah senior, mohon maaf, tidak merasakan pasangan muda. Nggak apa-apa. Meskipun teman-teman nih usianya masih muda, adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Seperti malam ini teman-teman ngikutin sharing session terkait dengan pranikah, yakin untuk menikah. Tidak menjadi masalah. Dan masalah yang selanjutnya, kakak belum menikah, betul nggak? Nih banyak nih kayaknya nih teman-teman yang terkadang menikah karena kakaknya belum menikah. Kalau ada boleh silakan di chat, tunjukkan saya gitu. Benar nih kakak belum menikah kadang menjadi kendala dirinya untuk belum menikah. Padahal tidak menjadi syarat secara agama harus kakak duluan. Memang budaya di kita di Indonesia ada. Kalau kakaknya belum menikah, adiknya nggak boleh. Padahal tidak seperti itu. Makanya dorong kakaknya untuk segera menikah. Bantu kakaknya untuk menikah. Ya nabunglah untuk kakaknya, nggak apa-apa, relakan untuk kakaknya menikah. Bisa menjadi kendala. Saya punya adik. Saya dengan adik saya menikah duluan. Karena adik saya juga seorang perempuan, alhamdulillah. Jadi beliau menikah 3 tahun sebelum saya menikah. Beliau menikah di usia di tahun 2016, adik saya seorang perempuan. Dan saya menikah di tahun 2019. Artinya adik saya pun menikah duluan. Dan saya waktu itu sangat mendukung adik saya untuk menikah duluan. Apalagi adik saya perempuan waktu itu di usia 20 tahun, 21 tahun. Yang sudah sepertinya ada calon. Saya dorong untuk menikah. Dan makanya
Kalau ada kakak yang belum menikah, bukan menjadi kendala. Dorong kakaknya untuk belajar bersama-sama sekarang. Mungkin yang kakaknya belum menikah, ajak untuk belajar. Kemudian kendala selanjutnya seorang singlilah adalah belum ada biaya. Iya betul, bahwa pernikahan itu perlu biaya. Makanya sobat semua, sobat singlilah, persiapkan menuju pernikahan jauh-jauh waktu, persiapkan totalitas. Memang kalau kita lihat menikah itu kalau di KUA iya secara akad gratis, tapi kita lihat kondisi masyarakat tentu tidak seperti itu, gratis saja. Pasti akan ada resepsi pernikahan di rumah. Makanya persiapkan biaya pernikahan ini, baik Anda seorang laki-laki atau ada seorang perempuan, siapkanlah nanti bersama-sama untuk biaya pernikahan. Tentunya nanti setelah pernikahan banyak kebutuhan-kebutuhan pernikahan itu harus dipersiapkan. Makanya yang penting bukan penghasilan yang besar, yang penting tetap berpenghasilan yang halal dan berkah insya Allah. Tentang harta ini akan ditanya nanti bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana cara mengeluarkannya. Oleh karena itu sahabat sinilah, pastikan rezeki-rezeki yang didapat saya ini adalah rezeki yang halal. Untuk biaya menikah, persiapkan dari sekarang. Yang kan selanjutnya adalah belum mandiri. Mantas aja. Belum siap nikah karena belum mandiri, wajar. Jika seorang laki-laki sholat subuhnya masih jam 7. Padahal jam 7 udah masuk duha. Jadi evaluasi ya, terutama teman-teman ikhwan laki-laki yang sholat subuhnya belum tepat waktu. Mungkin kalau kita kemarin belum pandemi, coba evaluasi. Apakah sudah setiap subuh di masjid atau di kamar? Evaluasi sekarang mungkin beberapa tempat, beberapa lokasi yang sudah diperkenankan untuk datang sholat di masjid. Seorang ikhwan harusnya sholat subuh di masjid. Seorang perempuan kalau ingin mencari calon, mencari suami yang soleh, coba lihat sholat subuhnya di mana, di masjid atau di rumah. Seorang akhwat meskipun tidak wajib untuk datang sholat di masjid berjamaah, sholatlah di rumah dengan tepat waktu. Ketika azan sudah siap dengan sajadahnya, mukenanya seorang akhwat. Jadi jangan ditunda-tunda meskipun seorang perempuan. Evaluasi diri, sudah mandiri atau belum? Masih bangun tidurnya jam berapa? Alasannya bisa jadi belum mandiri berefek pada belum mendapatkannya izin orang tua. Orang tua akan menilai bahwa kamu ini udah siap nikah belum sih? Akan dilihat. Pantesan aja kamu masih bangun jam 7. Nyuci seminggu sekali. Wajar kalau orang tua belum mengizinkan. Gini ada tipsnya seorang laki-laki jika ingin dapat izin orang tua. Saya dulu ketika ingin menikah pertama kali menyampaikan orang tua usia 20 tahun saya belum diizinkan. Akhirnya saya belajar nih kenapa belum diizinkan. Akhirnya tentu saya juga belajar. Ini tipsnya seorang laki-laki, pastikan teman-teman yang sudah berpenghasilan tidak dilihat berapa besarnya, tetapi bagaimana cara mengelola keuangannya. Coba setiap bulannya, teman-teman, seorang ikhwan maupun perempuan, bukan boleh seorang akhwat, sisihkan berapa persen dari penghasilan untuk orang tua. Itu bisa menjadi penilaian orang tua. Misalkan teman-teman yang gaji 2 juta, coba sisihkan, mah bulan ini gas untuk kompor saya yang ngisi. Bulan ini untuk urusan listrik saya yang ngisi. Pastikan itu teman-teman coba. Itu akan menjadi penilaian orang tua. Coba seorang akhwat pastikan bisa menggantikan peran ibu. Karena menikah itu menjadi seorang istri dan nanti ke depannya seorang ibu. Seorang istri akan melayani suami. Maka teman-teman orang tua teman-teman akan menilai si adik ini, si anak ini belum masak air aja masih gosong, apalagi harus menikah. Evaluasi diri. Pastikan teman-teman sudah belajar bagaimana menjadi peran seorang ayah, peran menjadi seorang suami, dan juga berperan sebagai seorang ibu, seorang istri. Belajar. Dan itu akan mendapatkan penilaian dari orang tua. Kemudian kendala selanjutnya seorang singlilah bisa menjadi karena gengsi. Gengsi dari orang tua bisa jadi karena ingin pernikahan yang mewah atau ingin terlihat seperti apa pernikahannya. Padahal sekarang lagi pandemi kesempatan untuk menikah dengan biaya yang minim. Karena nggak harus mengundang banyak orang ya. Orangnya terbatas dalam pernikahan. Menghadiri resepsi pernikahan, di kesempatan.
Dan terkait dengan acara pernikahan, sebenarnya pernikahan ini bukan acara antara calon pengantin laki-laki dan perempuan. Ingat, pernikahan itu juga adalah acara orang tua. Apalagi orang tua yang sedang menikahkan pertama kali untuk anaknya. Ini adalah acara mereka, orang tua. Teman-teman di sini menjadi seorang anak, memberikan edukasi bagaimana keinginan pernikahannya seperti apa. Jika ingin sederhana, sampaikanlah. Tentu itu akan menjadi, harus ada diskusi dengan orang tua. Ingat, gengsi juga menjadi kendala untuk menuju pernikahan. Oke, sahabat semua. Kemudian teman-teman yang sudah siap menikah, kendala selanjutnya nih, hati-hati. Salah dalam proses ta'aruf. Banyak juga dari alumni seminar Oke Nikah yang berkonsultasi kepada saya, ternyata ketika diperhatiin, ya mereka kurang tepat dalam proses ta'arufnya. Ada yang mengatakan pada saya, Kang, saya mau nikah dengan si ini nih. Saya udah silaturahim berkali-kali, bahkan katanya pernah makan bersama. Kan itu menjadi hal yang salah. Mereka bilang ta'aruf. Masa ta'aruf makan bareng bersama berdua-duaan? Hati-hati. Hati-hati salah dalam proses ta'aruf. Ingat, kesalahan yang pertama adalah nih, TTM-an. Iya, katanya sih tidak pacaran, tapi WA-an setiap hari, setiap jam. Assalamualaikum ukhti, assalamualaikum akhi. Salah ini. Hati-hati ya, katanya nggak pacaran, tapi TTM-an. Bahkan teknologi sekarang pun bisa video callan melalui WA, sangat mudah. Atau media-media yang lain sangat mudah, ini bahaya. Hati-hati. Jangan, hati-hati ya terkait dengan komunikasi terhadap lawan jenis. Hati-hati, katanya nggak pasang TTM-an, hati-hati. Perhatikan komunikasi antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua adalah keburu jatuh cinta. Terutama teman-teman yang ingin menikah sudah membooking duluan, udah ngeceng nih. Kalau bahasa Jawa Barat itu udah ngeceng duluan. Saya ingin menikah dengan si fulan, saya ingin menikah dengan dia. Saya wah kepikiran dia terus. Hati-hati ini. Padahal dia juga belum tentu mau kan. Hati-hati keburu jatuh cinta. Padahal dalam proses ta'aruf yang dikuatkan adalah doa dan keyakinan. Jangan sampai jatuh cinta, terutama teman-teman yang sedang ta'aruf. Ta'aruf itu dipelajarin dan tentunya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keburu jatuh cinta, bisa jadi dia menolak atau hal-hal nanti yang menghambat dalam proses ta'aruf. Hati-hati ya. Jangan sampai keburu jatuh cinta. Kemudian kesalahan selanjutnya, kelamaan dalam proses ta'aruf. Hati-hati nih. Proses ta'aruf, saya juga pernah mendampingi, katanya dia, Kang, saya udah ta'aruf 1 tahun. Ta'aruf 1 tahun ngapain? Kelamaan. Emangnya cicilan motor ya. Apalagi ada yang bilang, saya mau ta'aruf nih dengan dia. Berapa lama? Kayaknya saya nunggu dia lulus 3 tahun lagi. Emang cicilan rumah 3 tahun. Proses ta'aruf itu harus dipercepat. Semakin lama, semakin panjang proses ta'aruf itu berpotensi gagalnya menuju pernikahan. Hati-hati. Proses ta'aruf itu dipercepat. Ada pertanyaan, Kang, berapa lama sih proses ta'aruf harusnya? Memang tidak ada waktu khusus untuk proses ta'aruf ini berapa. Tetapi semakin cepat, semakin baik untuk menuju pernikahan. Percepatlah proses ta'aruf. Kemudian problematika selanjutnya, kesalahan selanjutnya adalah kriteria terlalu tinggi. Teman-teman ada menjadi kendala nih, ingin menikah. Usia udah senior, mohon maaf. Tapi belum menikah-menikah, padahal sudah tukar CV berpuluh-puluh kali. Hati-hati, mungkin karena kriteria terlalu tinggi. Padahal kalau tentang jodoh nih, kita harus 3B. Tahu nggak 3B apa aja? Berdoa, berusaha, lalu bercermin. Lucu ya, bercermin. Ini kita evaluasi untuk diri kita sendiri dalam bercermin ini. Kita baru hafal 1 juz. Tapi kita ingin jodoh, hafiz tuh hafizoh 30 juz. Terlalu jauh ini. Hati-hati itu. Kriteria terlalu tinggi ini juga menghambat menuju pernikahan. Hati-hati. Yang kita tingkatkan adalah kualitas diri kita, bukan kriteria calon. Insya Allah akan mendapatkan jodoh yang selevel, sekufu. Sekufu ini tentu banyak maknanya. Kalau kita kupas nanti banyak
penjelasannya insya Allah. Hati-hati nih tentang kriteria. Bahkan berujung gagal ta'aruf nih kalau kita tadi terlalu udah keburu jatuh cinta, terlalu lama ta'aruf, kriteria terlalu tinggi, ujung-ujungnya apa? Gagal ta'aruf. Setelah gagal ta'aruf, nanti berujung gagal menikah. Pastinya hati-hati. Ini menjadi problematika para singlila. Maka segeralah menuju pernikahan. Bagaimana sih menuju pernikahan agar segera diwujudkan? Tentu dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang pertama adalah memantaskan diri. Memantaskan diri. PDKT dulu sama Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik jiwa, sang pemilik hati. Makanya menuju pernikahan itu harus PDKT kepada sang pemilik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Evaluasi ibadahnya. Udah sampai mana sih kita beribadah, mohon ampun pada Allah, mohon doa pada Allah. Dulu saya ketika ingin menikah, tiap sholat tuh berdoa dalam sholat fardu, apalagi tambah nih dalam sholat sunnahnya teman-teman, dalam mantaskan diri yang masih sholatnya belum tepat waktu, perbaiki diri menjadi tepat waktu. Teman-teman yang belum pernah tahajud, coba sesekali tambah tahajud, tidak harus lama, berikhtiar, sedikit demi sedikit levelnya ditingkatkan. Yang baru bisa 10 menit sebelum azan subuh, masih beda kesempatan untuk 2 rakaat plus witir 3 rakaat. Sederhana, tapi itu harus dikuatkan, memantaskan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Melayakkan diri untuk menikah oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah akan melihat nih udah layak tuh belum untuk menikah. Terkait memantaskan diri, ada amalan andalan teman-teman untuk menikah. Teman-teman yang sudah punya amalan andalan terus diistiqomahkan. Coba yang belum bisa puasa Daud, minimal puasa Senin Kamis. Coba saum Senin Kamis itu juga menjadi salah satu bagian mantasan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum pernah sholat duha, coba minimal 2 rakaat untuk sholat duha. Oke, mohon maaf untuk peserta mute. Mohon maaf untuk peserta mute. Mohon maaf peserta untuk mute ini ya. Memantaskan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu amal-amal ibadah ditingkatkan. Sholat duha 2 rakaat tingkatkan lagi. Yang sedekahnya baru setahun sekali, sekarang coba setiap hari untuk sedekah. Itu insya Allah amalan andalan ini akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memantaskan diri, selanjutnya kita harus yakin ikhtiar kita totalitas serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa proses ini proses yang benar. Tentunya ketika ingin ta'aruf melalui pendamping. Ada pendamping orang ketiga yang mendampingi ta'aruf. Ta'aruf itu tidak berdua. Ada pendampingnya tentunya. Harus yakin cara-cara yang benar. Misalkan teman-teman sini yang bergabung dengan Odoj. Bisa nih melalui para pengurusnya untuk menikah. Saya sudah siap nikah. Dan di Oke Nikah juga saya ketika ada member yang ingin menikah. Ini saya yakinin bahwa teman-temannya sudah yakin untuk menuju proses pernikahan. Harus yakin dalam proses persiapan menuju pernikahan. Oke, maka yang terakhir adalah siap dengan hasil. Hasil ini tentu dari hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika teman-teman belum menikah, mungkin ada waktu terbaik nanti yang akan Allah berikan untuk menuju pernikahan. Jadi jangan galau ketika usia udah katakannya senior, tapi belum menikah, tapi terus berikhtiar, move on. Jangan sampai ke bawah hati, baper tadi, sakit hati, si doi udah menikah. Tugas kita, teman-teman semua tugasnya adalah memperbaiki diri, yakini untuk segera siap menikah tentunya. Dan pastinya siap dengan hasil. Dulu saya pun, saya pernah gagal ta'aruf. Tapi ketika saya mulai dengan cara yang baik, saya pun siap. Apapun hasilnya, dan luar biasa pengalaman saya ta'aruf dengan istri ini. Soal nanti kan saya sharingkan sedikit ya. Pertama tadi tips menuju pernikahan, memantaskan diri, yakin dan siap dengan hasil. Oke, ini saya foto bersama istri dan anak saya. Saya menikah 17 Maret 2019. Dan alhamdulillah saya dikaruniai 1 orang anak bernama Kaisa Akifah Mujahidah. Ingin sharing sedikit nih jalanku menjemput pendamping hidup. Ini saya juga menuju pernikahan itu memang harus perlu dikuatkan dalam hati.
Nanti saya akan sharing nih bagaimana saya menjemput jodoh bertemu dengan istri saya. Saya dengan istri saya belum pernah kenal sama sekali. Saya belum pernah kenal sama sekali dengan istri saya. Bahkan ya tentu saya ngepoin media sosialnya pasti enggak lah, enggak kenal. Tapi ketika saya mendapatkan CV-nya beliau, saya di situ perkuat istikharah, perkuat doa, dan alhamdulillah saya diyakini untuk siap lanjut proses ta'aruf. Dulu saya mempelajari CV ta'aruf 2 hari mempelajari CV ta'aruf. Saya tidak melama-lamakan waktu mempelajari CV ta'aruf. Tentunya dalam mempelajari CV ta'aruf nih harus dikuatkan istikharah. Ada pertanyaan, Kang, istikharah tuh gimana? Ya seperti halnya sholat sunnah biasa. Sholat seperti sholatnya sunnah. Dilaksanakan kapan? Boleh di malam hari ataupun di sehari juga boleh istikharah. Hasilnya dari istikharah itu belum tentu bukan berupa dengan mimpi. Mimpi kita tuh beda dengan mimpinya Rasul para nabi. Mimpinya Rasul para nabi bisa menjadi mukjizat, juga bisa menjadi firman Allah yang disampaikan untuk umatnya. Tapi mimpi kita wallahu alam, kita ini manusia yang penuh dosa. Maka dari hasil istikharah itu adalah keyakinan. Tentu mendapatkan keyakinan ini tadi sepenuhnya diserahkan pada Allah SWT. Saya hanya 2 hari mempelajari CV ta'aruf. Begitu juga dengan istri saya. Menuju pertemuan untuk nazar 3 hari setelah tukar CV ta'aruf. Nazar pertama kali saya didampingin oleh guru ngaji saya dan guru ngaji istri saya. Itu calon istri saya berarti ya. Kita bertemuan berempat. Kita tidak bertemuan berdua-duaan, tapi kita berempat. Saya, calon istri yang waktu itu bersama satu guru ngaji saya dan guru ngaji istri saya. Di situ dalam nazar itu sampaikan pertanyaan-pertanyaan yang menguatkan hati untuk menjadikan dia pendamping hidup. Sampaikan secara jujur. Ketika dia mempertanyakan sesuatu, sampaikanlah dengan jujur. Ini penting ini, nazar, penting. Harus disampaikan dengan jujur. Tapi tentunya dari CV ta'aruf juga harus disampaikan sejujur-jujur mungkin. Kalau teman-teman bohong, sekali-kali bohong nih, hati-hati. Pastikan jujur. Dalam nazar pertama kali pertemuan dengan istri, saya mengatakan siap untuk melanjutkan proses selanjutnya. Selanjutnya adalah saya mendiskusikan pada orang tua. Jadi ketika saya sudah mendapat lampu hijau oleh orang tua, ditanya nih, udah ada calonnya? Saya sampaikan belum ada calonnya, baru mencari. Tapi yang pertama kunci adalah mendapatkan izin dari orang tua. Ketika orang tua udah saya sampaikan nih calonnya ini, si fulanah ini, saya bacakan nih hasil CV-nya, namanya ini, orang tuanya ini, kerjaan ini, aktivitasnya ini. Kemudian saya bersama istri dan 2 guru ngaji buat grup WA. Di situ grup WA itu untuk koordinasi menuju pernikahan, koordinasi menentukan jadwal khitbah. Kapan jadwal khitbah bertemu orang tua si calon orang tua istri waktu itu. Saya mendatangi pertama kali bersama teman saya didampingi untuk berkomunikasi silaturahim yang pertama kali, dan pertemuan kedua saya bersama orang tua menkhitbah istri saya. Akhirnya koordinasi persiapan menuju pernikahan dan alhamdulillah saya menikah pada tanggal 17 Maret 2019. Ini sedikit cuplikan dari proses ta'aruf saya dengan istri. Dan semoga teman-teman semua mendapat inspirasi. Tentu teman-teman yang sudah pernah gagal ta'aruf jangan patah hati dan siap untuk memproses ta'aruf kembali. Tentunya mendapat melalui pendamping, tambah ilmunya terus, insya Allah teman-teman akan dapatkan jodoh terbaik. Terima kasih sahabat semua. Ada sedikit nih tambahan nih tentang proses pernikahan. Bahwasanya keyakinan itu harus lebih besar daripada cinta. Saya ulang lagi, keyakinan itu harus lebih besar daripada cinta. Maka cinta itu akan lebih yakin. Terima kasih dari saya Ariful Holis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi pada MC kita Kang Ferdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kasih pada Kang Arif. Luar biasa materi yang begitu jelek ya. Sekali lagi terima kasih kepada Kang Arif ya. Materi yang sangat luar biasa di malam hari ini. Materi sangat jelek sekali di hati untuk para single dan juga para Jofis ya, jomblo fisabilillah di malam hari ini yang bernama mingguan bersama dengan Jawa Barat dan juga DPA Kabupaten Bandung Barat. Baik, Kang Arif, ada satu pertanyaan dari saya nih. Kita ngobrol dulu sedikit ya. Sebelum nanti kita akan mengundang
seluruh audiens yang ingin bertanya melalui chat, nanti pertanyaan yang paling susah, paling keren, paling beda itu akan langsung dijawab oleh Kang Arif ya. Pertanyaannya adalah, sekarang kan lagi musim nih Kang, menikung sepertiga malam. Sebetulnya memang harus seperti itu kah, atau memang ada cara-cara lain gitu untuk lebih memantapkan kita untuk mendapatkan jodoh terbaik? Mohon maaf Kang Ferdi, boleh diulang lagi pertanyaannya? Ya, sekarang kan lagi rame-ramenya nih di TV, di IG itu untuk menikung di sepertiga malam untuk mencari jodoh. Lagi rame banget nih sekarang tuh. Jadi memang kita harus menikungnya dari mana dan kapan gitu. Ketika memang kita sudah yakin dengan si A, si B, si C gitu, apakah memang kita harus langsung menunjukkan bahwa kita siap menikah sama beliau dengan mencari data-data beliau melalui ustadz atau apa, atau kita tikung dulu melalui sepertiga malam? Oke, terkait dengan menikung di sepertiga malam. Jadi salah satu tips ya. Benar nih. Tadi ya Pak Mati sampaikan adalah salah satunya istiqomahkan dalam diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sepertiga malam adalah waktu terbaik untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kuatkan dalam doa itu jadi kuatkan dalam doa itu menjadi benar-benar meluruskan niat pada Allah Subhanahu wa taala. Selain doa mohon jodoh di sepertiga malam juga, insya Allah akan ada kebaikan-kebaikan lain yang dapatkan dari sepertiga malam itu. Memang ketika trennya nih ditikung sepertiga malam. Ya saya juga dulu saya berdoa ketika lagi tahajud yang ingin dapat jodoh terbaik, ya Allah, saya udah pengen nikah. Jika ini waktunya terbaik untuk segera menikah, segerakanlah. Iya, betul. Dalam sepertiga malam itu kuatkanlah doa-doa terbaik, terutama doa-doa kebaikan. Insya Allah, Allah langsung yang akan melihat melalui malaikat-malaikatnya dalam ikhtiar sahabat semua. Jadi teman-teman, benar, kuatkan doa-doa dalam sepertiga malam. Itu bagaimana? Boleh nggak sih saya nyebutin namanya nih? Hati-hati, tadi keburu jatuh cinta duluan. Dalam sepertiga malam tuh doanya bagusnya bukan menyebutkan nama, menyebutkan si fulan, jenis-jenis apa yang seperti ini dia pakai kerudung warna pink, si seorang ikhwan atau seorang ahwat yang jenggotnya panjang, jenggotnya tipis itu loh, bukan seperti itu, tapi sebutkanlah sifat-sifat kebaikannya. Misalkan nih seorang laki-laki saya mendapatkan jodoh yang solihah, jadi nanti penyayang anak-anak seperti itu. Sebutkanlah sifat dari seorang ahwat, bukan si fulanahnya itu, bukan, tapi sebutkanlah doa-doa kebaikan. Seperti itu Kang Ferdi. Luar biasa ya, memang beda tipis antara ketika kita sudah menyukai lawan jenis kita si A, si B, si C itu, memang ketika untuk meyakinkannya memang perlu hubungan tadi 3B tadi ya, berdoa, berusaha, dan bercermin ya. Dan kita memang harus selalu senantiasa menjaga diri kita dari pandangan-pandangan yang memang bisa mengakibatkan khawat gitu ya. Baik, kita akan membuka sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang paling bagus itu akan kita baca. Hal karena tidak memungkinkan untuk nador dengan keluarga dan juga tugas di lapangan atau nakes. Bagaimana solusinya dari Ustadz? Yang pertama, langsung dijawab aja. Oke, baik Kang Ferdi. Pertanyaan yang luar biasa. Terkait dengan pandemi, ini menjadi kendala teman-teman yang akan proses ta'aruf, proses nazar. Ya memang, perlunya di sini adalah pendamping orang ketiga. Insya Allah nih, sekarang dan kondisi saat ini, pandemi tidak bisa secara bebas keluar masuk antara kota. Tapi insya Allah nih, kalau teman-teman melalui perantara yang dapat dipercaya, insya Allah itu juga melalui online secara virtual pun diperbolehkan. Tentunya memang berbeda antara offline dan online. Tapi di sini bisa menjadi alat-alat yang kita miliki bisa kita optimalkan. Insya Allah. Meskipun kendalanya ini luar biasa ketika pandemi. Tapi coba teman-teman ketika emang bisa untuk datang secara offline, hadirilah menuju nazar. Memang nazar ini penting.
Waktu itu saya juga mendampingin nih antar kota nih, minta saya untuk menjadi orang ketiga. Ya qadarullah mereka sudah kenal terlebih dahulu. Saya baru dihubungin, tapi ya waktu saya dampingin. Bagaimana peraturannya adalah tidak boleh saling japri. Meskipun waktu itu via online, tapi alhamdulillah bisa dilancarkan komunikasinya. Tidak masalah kalau sekarang memang terbatas, pastikan insya Allah nih bisa memahami dengan kondisi pandemi saat ini. Jadi optimalkanlah media-media yang ada tentunya dengan adab-adab dalam proses ta'aruf atau nazar. Justru masa pandemi menikah lebih murah, Ustaz. Kan tidak boleh banyak-banyak mengundang banyak orang, jadi hanya keluarga aja. Jadi memang biaya lebih murah, bukan begitu kan? Baik, pertanyaan yang kedua dari Teh Intan Soleha di Bekasi. Assalamualaikum. Bagaimana budaya yang masih kental di beberapa daerah dan dari sisi agama, budaya itu tidaklah wajib, tapi bagaimana agar memberikan pengertian kepada keluarga agar budaya bukan jadi halangan. Ini maksudnya budaya ketika mau nikah atau budaya mau apa ya? Kan di dalam pernikahan itu ada budaya, misalkan kayak ada mungkin ada tanggal-tanggal gitu ya, atau memang hitung-hitungan mungkin ya. Bagaimana Ustaz? Baik Kang Ferdi, memang itu kadang menjadi kendala kepada sahabat-sahabat silalah yang sudah paham dengan proses pernikahan. Bagaimana memang beberapa kondisi di khususnya negara kita, masyarakat secara umum, orang tua mohon maaf yang masih menghitung-hitung hari. Hari baiknya ini tanggal sekian loh, kalau si laki-lakinya tanggal sekian lahirnya, si perempuannya tanggal sekian, maka nikahnya harus tanggal sekian. Memang seperti itu, ada yang seperti itu. Jika teman-teman bisa memahamkan itu kepada orang tua, berikanlah pemahaman. Namun jika orang tua belum mampu diberikan pemahaman, dengan kondisi terpaksa tidak masalah. Yang penting teman-teman sudah berikhtiar memahamkan orang tua bahwa pernikahan itu semuanya baik. Mereka yang masih menghitung-hitung hari memang mungkin secara ilmu agama belum sampai ke orang tua terkait hal seperti ini. Tapi pastikan teman-teman ketika berdiskusi dengan orang tua jangan sampai menjudge orang tua bahwa ini orang tua nggak tahu ilmu agama, hati-hati. Teman-teman di sini pernikahan itu bukan acara antara laki-laki dan perempuan. Tapi pernikahan adalah acara orang tua. Ketika teman-teman belum bisa memahamkan orang tua dalam menghitung hari dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Itu secara terpaksa teman-teman ngikutin dari orang tua. Kemudian ada juga nih terkait dengan mohon maaf nih ada yang curhat juga terkait dengan di beberapa ada di suku yang lain ya. Kalau di Jawa khususnya nggak ada sih. Tapi ada terkait dengan uang sebelum panai gitu ya. Kalau itu bisa di lobby, sampaikanlah secara diskusi tentunya tadi terkait waktu-waktu ketika masih dengan budaya. Pertama, tugas sobat semua adalah memahamkan orang tua. Nah, dengan cara sopan santun tentunya jangan sampai menjas orang tua. Karena teman-teman bisa mendapatkan ilmu dengan sampai saat ini tentunya atas ikhtiar orang tua dulu mensekolahkan ke pesantren, carikan guru ngaji, itu wasilahnya dari orang tua. Maka sampaikanlah cara baik dan diskusikan. Jika belum mampu, nggak apa-apa secara terpaksa ikutin orang tua. Memang insya Allah ke depannya dengan akhlak-akhlak teman-teman semua orang tua akan paham. Insya Allah begitu Kang Ferdi. Oke, Kang Ferdi boleh belum terhubung kembali ya, mungkin ada masalah. Jadi tadi terkait hal orang tua harus dipahamkan. Kang Ferdi? Baik, Kang Ferdi mungkin ada kendala, semoga Kang Ferdi nih, MC keren kita bisa bergabung kembali. Oke teman-teman, ada yang mau bertanya lagi, nih saya bisa baca sedikit pertanyaan ya, beberapa melalui chat. Assalamualaikum, izin bertanya, sebenarnya prosta'aruf secara syar'i itu bagaimana prosesnya? Apakah boleh seorang yang berniat ta'aruf itu melalui dua cara? Pertama dengan cara temannya, tapi di luar itu juga ngechat dia langsung ingin dita'arufi, apakah ma'ruf? Nah seperti itu.
ngajak taruh seorang ikhwan sebelumnya sudah mendekati akhwat duluan sehingga akhwat tersebut merasa kurang nyaman sehingga ketika si ikhwan ingin ta'aruf melalui perantara karena sebelumnya sudah merasa berkenan duluan dengan pendekatan yang kurang baik, ya akhirnya menolak apakah tidak apa-apa. Baik, begini. Terkait dengan tadi ya, dengan perantara memang perlunya perantara. Ketika tadi sudah ada komunikasi dari awal kemudian tidak berkenan, pastikan komunikasikan secara baik. Memang yang ahsannya cara baik melalui perantara sehingga insya Allah akan lebih terjaga hatinya. Jika tadi sudah keburu berkomunikasi duluan, sampaikanlah diskusikan yang baik. Insya Allah seperti itu. Kang Ferdi sudah bisa kembali lagi bergabung? Oke, masih kendala ya Kang Ferdi ya? Kang Ferdi? Oke, mohon maaf Kang Ferdi belum bisa bergabung, mungkin ada masih kendala ya. Kemudian saya ingin bacakan pertanyaan selanjutnya. Mau tanya bagaimana ketika kita sudah bertemu dengan keluarga yang sudah dita'arufkan, tapi si fulannya memberikan janji komitmen 5 tahun. Selama 5 tahun. Tapi karena jarak ada kabar bahwa beliau udah mendekati akhwat lain. Bagaimana menanggapinya? Tentu tadi terkait komitmen. Ta'aruf itu dikomitmenkan dengan proses khitbah. Salah satunya itu menuju pernikahan, komitmennya itu adalah khitbah, melamar. Tadi sudah ta'aruf, sudah bertemu keluarga, tapi janji 5 tahun. 5 tahun ini terlalu lama kawan-kawan. Terlalu lama 5 tahun ini. Maka solusinya jika itu sudah terjadi segera move on. Mungkin teman-teman yang akan proses ta'aruf pastikan jangan sampai terlalu lama. Kemudian komitmen menuju pernikahan yaitu dengan proses khitbah atau melamar. Ciri-ciri seorang laki-laki yang benar-benar mau menikah ketika ditanya kapan mau melamar akhwat si fulan, si fulanah, yaitu mengatakan saya siap melamar tanggal sekian. Insya Allah itu ya. Jadi terkait tadi move on-nya bagaimana, udah yang lampau-lampau tinggalkan saja. Tapi kita move on, memperbaiki diri, proses yang baik. Ingat, ta'aruf itu dipercepat ya, jangan dilama-lamakan. Jadi sahabat semua, singirilah bahwasanya menikah itu perlu komitmen. Tadi komitmen waktu juga harus diperhatikan. Oke, Kang Ferdi sudah bisa kembali insya Allah. Kalau ada pertanyaan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi ada sinyal mungkin karena malam minggu banyak yang digunakan sinyalnya ya. Baik untuk sahabat-sahabat, Singalilah dan juga para jomblo fisabilillah yang masih berada standby di rumah masing-masing. Mungkin kalau haus ya, boleh minum dulu mungkin, silakan ya, sambil cemilan-cemilannya. 9, 10, 11. Daripada mungkin stres memikirkan bagaimana yakin untuk menikah ya. Boleh minum dulu ya. Boleh minum dulu ya. Saya akan membacakan dulu ya pertanyaan. Assalamualaikum, mohon maaf. Assalamualaikum, mohon maaf. Saya ingin jujur. Sedang dilanda gundah. Karena jatuh cinta pada suami orang lain, Masya Allah. Ya pasti berdosa. Ya pasti berdosa. Itu mau jawabannya juga. Tapi nggak apa-apa Ustaz dijawab saja. Nggak apa-apa Ustaz dijawab saja Kang. Mungkin ya. Kasih pengertian saja. Jatuh cinta pada suami orangnya jangan. Luar biasa pertanyaan itu ya, jatuh cinta pada suami orang lain. Masya Allah. Padahal masih banyak yang single kan? Jatuh cinta kepada suami orang lain, Masya Allah. Jadi begini sahabat semua, salah satu timbulnya jatuh cinta mungkin karena terlalu memperhatikan. Kalau dalam bahasa Jawa itu, witing tresno jalaran soko kulino. Witing tresno jalaran soko kulino, kalau dalam bahasa Jawa ya, artinya gini, kita jatuh cinta itu karena sering melihat. Mungkin evaluasi diri, mungkin karena sering ngeliatin kepoin tuh suami orang lain ya. Hati-hati tuh.
Ya, mohon maaf nih kalau mau menikahin ukti juga. Bukan seperti itu caranya, tapi bagaimana proses ta'aruf itu kita tidak jatuh cinta terlebih dahulu. Tadi mungkin karena keburu jatuh cinta, hati-hati. Makanya mulailah proses menuju pernikahan dengan calon-calon pun dengan cara yang baik. Insya Allah seperti itu Kang Ferdi. Mungkin ada pertanyaan dari sahabat seginilah nih. Antusiasnya luar biasa. Assalamualaikum, boleh bertanya lewat pesan suara? Baik, Ya, baik. Masih bersama dengan saya Ferdi dan juga Kang Arif di acara online. Tentunya hari ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang sangat penasaran terkait dengan yakin untuk menikah, ya. Kang Arif, satu pertanyaan buat saya. Sebetulnya kan kalau misalkan menikah itu tadi katakan bahwa jangan sampai mempunyai cita-cita terlalu tinggi gitu ya. Betul? Kang Arif? Nah, kalau untuk memperbaiki keturunan ya boleh-boleh aja. Mungkin mendapatkan yang lebih baik untuk nanti anak cucu kita lebih ganteng, lebih cakep. Mungkin boleh nggak seperti itu niatnya? baik Kang Ferdi, tadi jangan dalam materi jangan kriteria terlalu tinggi, maksudnya itu adalah kita bercermin hati. Tapi tadi inginnya apa? Memperbaiki diri. Tentu memperbaiki keturunan ya, mohon maaf. Tentunya itu ya, ketika menikah itu memperbaiki agama, terutama itu. Kita melanjutkan pernikahan itu karena ingin melanjutkan agama ini. Kalau kita meninggal tentu anak-anak kita akan melanjutkan. Tentu bagaimana tadi ingin memperbaiki keturunan? Bahwasanya ya tentu kita misalkan yang gantengnya 1 nilainya, kemudian menikah dengan seorang akhwat yang cantiknya nilai 10, begitu sebaliknya. Belum tentu menjadi perbaiki keturunan, tapi yang diperbaiki utama adalah akhlak. Bagaimana seorang suami, seorang istri nanti menjadi ayah, menjadi ibu, memberikan ilmu kepada anak-anaknya, mendidik anak-anaknya untuk menjadi anak yang solih dan solihah. Itulah jatinya memperbaiki keturunan. Jadi bagaimana cara mendidik keturunannya nanti? Seperti itu Kang Ferdi. Baik, nampaknya semakin seru nih, semakin malam, semakin seru pertanyaan dengan yang sangat luar biasa dari sahabat-sahabat ya. Ada lagi pertanyaan? Ada. Ya, mungkin dari saya Ustaz, Kang Arif. Ya, karena memang sekarang kan lagi pada musim itu corona Kang Arif ya. Dibilang dalam masa pandemi ini memang untuk pernikahan akan lebih murah dari segi biaya, dari segi undangan pun terbatas ya. Jadi mungkin untuk sahabat-sahabat yang ingin segera menikah cocok di pandemi saat ini mungkin ya. Ada pertanyaan lagi punten ada? Ya, kita akan saya coba lihat dulu ya. Ini dari Depok ya. Pertanyaannya adalah jika dihadapkan pada 2 pilihan, yaitu ikhwan yang akhlaknya baik, tapi wajahnya kurang menarik, dan ikhwan yang wajahnya kita minat, tapi akhlaknya biasa saja, maka lebih baik pilih yang mana? Soalnya ada yang bilang, kalau akhlak bisa dirubah, tapi wajah nggak bisa dirubah. Siapa bilang? Sekarang banyak sekali proses kecantikan-kecantikan ya. Jadi bisa biar makin glowing itu banyak sekarang ikhwan-ikhwan ya. Silakan, silakan. Masya Allah, ini pertanyaan dari perempuan akhwat yang luar biasa. Ada 2 pilihan, akhlaknya bagus, dari face-nya biasa-biasa saja. Kemudian pilihannya akhlaknya, mohon maaf, akhlaknya biasa, face-nya luar biasa bagus. Gini ya, bagusnya dalam pernikahan itu kita proses satu persatu. Kita dihadapkan oleh satu CV ta'aruf. Kita jangan banyak CV ta'aruf. Apalagi tadi seorang akhwat memilih 2 pilihan. Yang pertama kita luruskan niat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus sadar diri nih, face kita dinilai berapa. Wajah kita seperti artis ya, kita juga dengan artis. Insya Allah gini, terkait dengan face itu kita sendiri yang bisa menilai. Memang di zaman sahabat ada sahabat Rasul yang menikah, menyampaikan pada Rasul ingin menceraikan suaminya karena ketika bertemu, mohon maaf, wajahnya mungkin face-nya di bawah. Tapi kita sadar diri nih kondisi kita,
untuk mendapatkan yang seperti apa, baik face maupun imannya. Maka itu tanyakanlah pada hatimu. Insya Allah, kalau kuat doanya pada Allah SWT akan mendapatkan jodoh terbaik. Jodoh terbaik itu akan diberikan oleh Allah SWT berdasarkan ikhtiar pun juga dalam ber-PDKT pada Allah. Seperti itu Kang Ferdi dan sahabat semua. Masya Allah ya, memang ada-ada aja. Memang unek-unek itu memang kita ungkapkan di malam hari ini daripada nanti biar bobonya bisa nyenyak ya, daripada nanti nggak ditanyakan, nggak bisa tidur, mumpung masih ada Kang Arif ya dan juga seluruh. Saya juga ingin menyapa untuk co-host yang ada di studio saya ya, ada Kang Indra, assalamualaikum ya, dan ada Ibu Pur, juga ada Teh Iya, ada Kang Adi, ada Bapak Iwan dan juga ada Kang Rohim ya. Ini ada teman-teman saya yang membantu di studio dadakan ya, tepatnya di Tani Mulia ya, dan terima kasih. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang masih tetap setia bergabung di acara online, kajian online bersama dengan Kang Arif Nurholis ya. Pertanyaan selanjutnya, kita akan cari yang kocak-kocak pertanyaannya. Biar malam ini lebih bermakna ya. Biar lebih segar ya, biar nanti nggak ngebu lagi. Kalau tadi kan udah ditanya, udah ada jawaban. Ketika kapan nikah? Insya Allah Sabtu atau Minggu. Tapi sekarang mah mau nikah hari biasa pun juga boleh-boleh aja. Pertanyaan lain adalah, nih dari Sumatera Barat ya. Assalamualaikum, Ustadz, saya ingin bertanya, pendapat Ustadz mengenai menikah ketika kuliah, apakah tidak sulit menjalankannya? Dan biaya kuliahnya masih dari orang tua. Jadi bagaimana menyikapi ini? Baik, menikah ketika masih kuliah. Menikah itu tentunya sudah pulang kuliah ya. Bukan seperti itu maksudnya. Jadi teman-teman yang masih kuliah, kemudian ada keinginan untuk menikah, diskusikan pada orang tua, maupun nanti misalkan yang kuliah ini ada seorang akhwat. Bagaimana nanti suaminya membiayain biaya kuliahnya. Tentu dalam ketika menikah, tanggungan seorang perempuan itu menjadi tanggungan suami. Baiknya nanti jangan sampai ketika masih kuliah masih beban orang tua. Pasti itu diskusikan bagaimana mengatur keuangan meskipun masih kuliah kemudian menikah. Itu perlu dikuatkan dan diskusikan. Dulu saya ketika mau nikah dan alhamdulillah kuliah saya biayain sendiri. Alhamdulillah saya bisa kuliah dengan biaya sendiri. Artinya saya juga nabung buat kuliah, nabung buat menikah. Insya Allah teman-teman ketika ikhtiarnya dan sudah dikuatkan dan diskusikan tentunya, meskipun masih status mahasiswa kemudian menikah boleh-boleh saja, tentunya diskusikan. Namun ketika ingin menikah pastikan sudah pulang kuliah duluan ya, jangan di kampus. Seperti itu Kang Ferdi. Jadi diskusikan sahabat yang masih kuliah kemudian ingin menikah. Pokoknya intinya mah beresin dulu kuliah baru nikah gitu ya. Betul? Baik, ini ada pertanyaan juga dari Lombok ya. Assalamualaikum untuk sahabat-sahabat dari Lombok. Bagaimana kalau ada orang ketiga yang sudah jelas-jelas ditolak sama si akhwat, tetapi dia tetap ngotot dan maksa untuk mengambil saran orang lain? Masya Allah. Jadi mah cinta segitiga ini. Ini cinta segitiga apa curhat ya ini ya? Luar biasa nih, ada yang sudah prostar kemudian menginginkan calon tersebut begini. Dalam adab kita, dalam adab di terutama Islam, ketika sudah dikhitbah tidak boleh ada orang lain yang mengkhitbah. Makanya ketika akan mengkhitbah ada tentu pertanyaan itu memang kadang pertanyaan ya tambahan, tapi sebenarnya kita harus mempertanyakan apakah si fulanah ini sudah dikhitbah orang lain atau belum. Seperti itu adabnya. Jadi tidak boleh ketika sudah dilamar dikhitbah oleh orang lain, akan ada yang mengkhitbah kembali, tidak boleh. Pahamkanlah ilmu agama. Ya kalau merekanya kekeh tetap memaksa pengen jodoh itu, nah kalau nggak mau gimana lagi. Jadi kita pastikan ketika melamar seorang, pastikan tidak dalam khitbah orang lain. Artinya ketika sudah di khitbah tidak boleh ada orang lain yang masuk. Seperti itu. Kang Ferdi dan sahabat semua. Pertanyaannya dari Kota Malang ya.
seandainya orang tua kita jodohin kita, tetapi kita punya pilihan sendiri, mana yang akan kita pilih? Jodoh dari orang tua atau pilihan kita sendiri, Kang? Baik, pilihan jodoh dari milih sendiri atau orang tua. Diskusikan paling utama. Namun, bagaimana teman-teman dalam ikhtiar menjemput jodoh ketika orang tua sudah ada calon nih pengen menantu si fulan, itu mungkin orang tua sudah berkoordinasi ya dengan si calonnya tersebut, orang tuanya. Nanti kalau menikah, anak kita dinikahin ya, bisa jadi seperti itu. Tapi teman-teman di sini ada calon. Diskusikan bagaimana terbaiknya. Tentu ikutin apa kata orang tua itu menjadi doa kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah itu baik atau enggak. Memang ada nih yang dijodohin oleh orang tua, boleh-boleh saja. Tapi ingat, saya sampaikan tadi adalah harus yakin prosesnya tuh benar-benar sesuai dengan aturan. Jangan sampai ketika milih sendiri pun itu karena kenalan di mana, tidak melalui perantara. Dan pastikan nih ketika orang tua pun pahamkan memang apakah teman-teman ini siap dengan calonnya tersebut atau enggak. Jika menolak, sampaikanlah tolakan itu dengan baik. Karena jatinya menikah pun harus sama-sama ikhlas nih antara si laki-laki dan perempuan supaya bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah insyaallah. Jadi diskusikan, dan bagaimana ketika pun menolak sampaikanlah dengan baik kepada orang tua. Seperti itu Kang Ferdi. Kang Arif, ternyata memang mau nikah itu memang banyak kendala juga ya, tidak hanya dari sisi finansial, juga hal-hal yang lainnya ternyata lebih rumit apa yang kita bayangkan ya. Sehingga pertanyaannya pun sangat kocak. Seperti pertanyaan yang sekarang adalah, bagaimana cara meyakinkan diri kalau benar beliau adalah jawaban dari istikharah kita? Apa saja ciri-ciri dari jawaban istikharah itu, Kang? Dari Palembang ya. Silakan, Kang. Baik, jawaban dari istikharah dari sahabat kita dari Palembang. Jawaban dari istikharah adalah keyakinan. Ingat, jawaban dari istikharah adalah keyakinan. Ini ulang, jawaban dari istikharah adalah keyakinan. Maaf sahabat untuk mute, peserta seluruh peserta mute ya, supaya bisa menyimak dari diskusi kita. Jawaban dari istikharah adalah keyakinan. Tentunya dalam istikharah berbanyak doa pada Allah Subhanahu wa taala. Jawaban istikharah belum tentu berupa mimpi. Gini nih, kalau teman-teman nih, kalau masih kecil, saya juga pernah dulu dalam masih kecil tuh bermain bola gitu ya. Malamnya tuh mimpinya ya main bola. Bisa jadi teman-teman memimpikan misalkan seorang ikhwan nih, mungkin seorang akhwat, mungkin karena dipikirin tiap hari, tiap saat mau tidur nih mikirin si dia, mau tidur mikirin si dia, ingat si dia, bisa jadi ke bawah mimpi. Hati-hati. Bahwa jawaban dari istikharah itu adalah keyakinan. Keyakinan seperti apa? Keyakinan untuk melanjutkan proses selanjutnya ataupun tidak. Adalah dulu saya dulu ketika istikharah bersama istri saya mendapatkan jawaban yakin lanjut atau tidak. Artinya yakin lanjut atau tidak itu akan mempengaruhi dari ikhtiar dari doa sahabat semua. Jawabannya keyakinan untuk melanjutkan atau sudah. Jika tidak melanjutkan, maka sampaikanlah tolakan dengan baik. Seperti itu sahabat semua. Kalau saya mau nanya, Kang, boleh nggak mendingan nolak apa ditolak, Kang? Halo? Cek. Kang Arif, saya mau nanya, boleh nggak? Mendingan nolak apa ditolak, Kang? Lebih baik mana? Mending menolak atau ditolak. Ini dalam kondisi yang seperti apa? Tentunya jika seorang adabnya ketika ta'aruf adalah seorang ikhwan mempelajarin CV terlebih dahulu seorang akhwat. Tentu dalam pelajaran CV seorang akhwat, si akhwat ini tidak tahu ya, dalam lagi dipelajari CV-nya kepada seorang ikhwan. Menolak atau ditolak. Milih yang mana? Itu disesuaikan dengan kondisinya. Jika teman-teman ternyata sudah yakin ingin menikah dengan si fulanah, tetapi si fulanah menolak, artinya teman-teman ditolak kan? Kang Ferdi ditolak ya itu artinya. Namun jika ternyata ada seorang akhwat yang suka nih ingin
jadikan Kang Ferdi yang ganteng ini menjadi imamnya. Tapi Kang Ferdi belum cocok dengan akhwat tersebut, pasti akan menolak. Seperti itu. Jadi disesuaikan nih, menolak atau ditolak itu adalah tentu dari jawaban diskusi. Iya, nampaknya waktu kita semakin malam ya, dan kita hanya punya waktu hingga beberapa menit ke depan saja. Jadi silakan untuk sahabat Singalilah yang masih berada standby di acara online, yang ingin bertanya, kita masih ada dua pertanyaan lagi mungkin ya, karena saatnya kita akan tutup. Jadi tadi masih penasaran nih, untuk solusi yang mencintai suami orang. Yang jelas memang tetap ya, tapi mungkin nanti bisa japri saja Kang Arifnya mungkin ya, lebih mendalam lagi bagaimana untuk menghilangkan mencintai suami orang ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, dari Sumatera Barat ya. Ustadz, saya adalah perempuan pemalu, sudah pengen menikah. Nah, misalkan saya suka sama si Fulan, tapi nggak tahu caranya, supaya dia tahu, aku juga malu mau ngasih tahu sama orang lain gimana Son. Jadi ini kayaknya ada akhwat yang suka mau nembak duluan. Nah, boleh nggak kalau akhwat itu nembak duluan gitu mungkin ya, bahasa gaulnya. Silakan Kak. Baik, seorang akhwat menyampaikan terlebih dahulu pada seorang laki-laki, seorang ikhwan. Tentu diperbolehkan bahwa Nabi kita, kasih kita, Nabi Muhammad SAW, siapa yang melamar duluan, Khadijah atau Rasulullah? Tentu, dalam kita sirahnya tahu, Khadijah lah yang menyampaikan pesannya itu kepada Rasulullah. Tentunya melalui perantara. Ingat, melalui perantara. Melalui karyawannya kan waktu Khadijah. Bagaimana sih Rasul ini Muhammad? Waktu itu belum jadi Rasul ya. Muhammad itu seperti apa akhlaknya? Kemudian disampaikanlah Khadijah agar ingin menikah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara. Makanya sahabat Ukti ya dari Sumatera tadi ya, bagaimana cara menyampaikannya kepada seorang ikhwannya tersebut ketika ada keinginan, nggak apa-apa, sampaikanlah melalui perantara. Mungkin kalau sendiri menyampaikan, malu, akhi udah siap menikahi saya belum? Pasti akan malu. Kuncinya adalah melalui perantara. Perantara yang dapat dipercaya, boleh guru ngaji atau guru-guru sahabat semua, sahabat terdekat yang kira-kiranya menurut teman-teman ini mempunyai kapasitas dan dapat dipercaya. Sampaikanlah melalui perantara. Sampaikan tentu nanti perantara yang sudah berpengalaman atau memiliki akhlak akan menyampaikan tidak secara langsung ya, bahwa si fulan nih pengen nikahin, pengen kamu ngelamar dia, enggak. Pasti akan banyak tip-tip cara menyampaikannya. Jadi sampaikanlah melalui perantara. Insya Allah akan ada jawabannya. Apakah dia udah siap menikah atau belum ya? Kalau belum menikah, ternyata kebutuhan di ukhti ini udah menikah, ya udah segeralah cari calon yang lain. Seperti itu. Baik, nampaknya waktu sudah menunjukkan pukul 21:30. Mungkin Kang Arif bisa menarik kesimpulan mengenai materi malam hari ini. Dan saya yakin seluruh audiensi di rumah sana masih banyak penasaran tentang bagaimana keyakinan untuk menikah. Mungkin nanti di lain kesempatan, mungkin DPA KBB akan membuat acara yang serupa untuk lebih memantapkan hati menuju pernikahan. Silakan Kang Arif. Baik Kang Ferdi dan sahabat semua, Masya Allah diskusi malam hari ini luar biasa. Terkait dengan menikah, kita harus yakin sepenuhnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menikah, kita harus mempersiapkan ilmu-ilmunya semua. Bahkan ilmu dunia pun harus kita siapkan, finansial dan lain sebagainya. Perbaiki diri dan ikhtiar itu sangat penting. Kuatkanlah akhlak diri sendiri untuk mendapatkan jodoh terbaik. Dan mohon maaf pada teman-teman semua, selamat memperbaiki diri, mendapatkan jodoh terbaik. Dan izin pada sahabat Odot semua, insya Allah saya bersama istri insya Allah buka kelas intensif pranikah, bagaimana cara memutaskan diri, melobi orang tua, proses ta'aruf, khidbah hingga pernikahan. Boleh di nanti call center Oke Nikah untuk pertanyaan kapan dimulainya. Kesimpulannya adalah untuk mendapatkan jodoh terbaik, baikinlah diri sendiri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat perbaiki diri dan mendapatkan jodoh terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ini untuk Kang Arif mungkin bisa ketika rekan-rekan dari Odojer yang akan mengundang kajian online
ataupun juga offline kajian pranikah bersama dengan Kang Arif, boleh menghubungi CV Kang Arif di Makang, juga mungkin boleh disampaikan mengenai media sosialnya apa, mungkin nanti teman-teman yang ada di audiens bisa follow IG ataupun Facebook. Baik teman-teman dari Odoj dan kawan-kawan semua, terima kasih atas bisa menerima sharing dari saya kali ini. Bagi teman-teman yang ingin nanti insya Allah saya sharing terkait informasi pernikahan, boleh hubungin di nomor center Oke Nikah, boleh dicek di Instagram @okenikah. Silakan dicatat saja, nanti kita banyak sharing terkait diskusi-diskusi tentang pernikahan. Boleh nanti yang ingin mengundang, meskipun sekarang masih pandemi, secara online juga diperbolehkan. Terima kasih pada sahabat Odoj, terutama dari Odoj Kabupaten Bandung Barat yang telah mengundang saya. Dan terima kasih juga atas supportnya dari Ustadz Lukman sebagai Ketua Odoj Provinsi Jabar dan Ustadz Bakat sebagai Ketua Umum Odoj di Indonesia. Luar biasa sahabat semua. Selamat dan sukses pada Odoj Kabupaten Bandung Barat. Terus bersemangat pada para member Odoj seluruh dunia dan para singlilah selamat memperbaiki diri untuk mendapatkan jodoh terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Kang Arif ya. Dan untuk para singlilah yang ada di manapun berada, untuk tidak live keluar dari grup WA-nya, karena memang nanti mungkin ada beberapa sesi kedua, mungkinnya mudah-mudahan kita akan melaksanakan sesi kedua. Jadi untuk seluruh sahabat singlilah semuanya, untuk tidak live dari grup, dan kita nanti akan membuat acara serupa. Sekali lagi terima kasih kepada founder Oke Nikah, Oke Grab, dan juga Akikah Albaik, serta Pemprov Jawa Barat, dan juga DPAKBB, serta untuk supportnya dari DPP. Dan sekali lagi terima kasih untuk para singlilah yang sudah bergabung sejak tadi sore ya, hingga menjelang malam hari ini, malam minggu yang begitu cerah, begitu bahagia. Semoga saya doakan untuk semua singlilah mendapatkan jodoh yang terbaik, dan semakin yakin untuk segera menikah, dan tentunya mendapatkan jodoh yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Ferdi pamit, sekali lagi mengucapkan terima kasih. Selamat bermalam mingguan, selamat bermimpi indah, dan selamat menikung teman-teman, atau selamat selamat untuk melaksanakan qiyamul lail untuk mendapatkan jodoh yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam.